ya. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Oke, sebelum kita belajar, ketua kelas tolong dipimpin doanya terlebih dahulu. Duduk sikap. Siap. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabbal wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Duduk sikap. Siap. Nah, hari ini siapa yang tidak masuk? Coba dilihat teman kalian yang ada di sini. Oh iya, kita doakan teman kita yang tidak masuk, mungkin ada yang sakit atau ada keperluan. Yang sakit kita doakan cepat sembuh, yang ada keperluan semoga kegiatannya lancar. Sebelum doa, Ibu bertanya dulu bagaimana keadaan kalian? Gimana kabarnya? Baik. Siapa yang hari ini merasa senang? Siapa yang hari ini merasa sedih? Gak ada yang sedih? Alhamdulillah semua merasa senang ya. Nah, hari ini kita akan belajar informatika atau coding dasar, yaitu pengenalan coding melalui kegiatan Alimfla. Oke? Nah, sebelum memulai kegiatan pembelajaran, Ibu ingin semuanya berdiri terlebih dahulu. Karena kita masih dalam masa kemerdekaan Indonesia, ya. Kira-kira nanti kita akan menyanyikan lagu apa? Hari siapa yang sudah tahu lagunya? Oke, nanti semuanya ikut bernyanyi sama-sama ya, supaya kita bersemangat untuk pembelajaran hari ini. Oke, siap? Siap. 1, 2, 3.
tertib dan tenang itu seperti apa? Sudah, oke, kita jaga sama-sama supaya keadaan kelas kita tenang dan tertib. Ya, Arvin paham? Nah, kita sepakati sama-sama kesepakatan kelas ini. Oke, selanjutnya ada persepsi nih. Oke, teman-teman di kelas 3B ini siapa yang berani maju ke depan untuk membaca kepada teman-temannya, untuk membacakan teman-temannya? Ada yang kata? Ada? Sudah ada? Siapa? Hari kah? Iya, Bu. Kenapa? Bukan. Siapa? Apip. Kenapa? Membaca aja. Ibu tunjuk aja ya. Hari, maju. Oke, 1, 2, 3, ya makasih. Supaya waktunya tidak habis. Nah, ingat kalau tanda titik. Oke, yang lain memperhatikan. Silakan, Fahri. Pernahkah kalian bermain buku perabotan atau mobil remote untuk bisa bergerak sesuai dengan perintah yang kita berikan? Kalau kita menekan tombol maju atau tekan jalan ke depan, apabila kita menekan tombol merah panas pun akan belok. Yang lain perhatikan ya. Oke, terima kasih Fahri. Kasih tepuk tangannya dong. Ya, yang dibacakan Fahri tadi. Jadi tolong supaya mendengarkan dan juga memperhatikan teks yang ada di depan. Nah, pernahkah kalian bermain robot-robotan atau mobil remote? Robot bisa bergerak sesuai dengan perintah yang kita berikan. Kalau kita menekan tombol maju, robot akan berjalan ke depan. Kalau kita menekan tombol belok ke kanan, robot pun akan berbelok ke kanan. Itu semua terjadi karena adanya perintah yang sudah diprogram sebelumnya. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana cara membuat perintah itu sendiri. Kegiatan ini disebut dengan coding. Dengan coding, kita bisa memberitahu komputer atau karakter di layar untuk bergerak sesuai yang kita inginkan. Kalau perintahnya salah atau tidak urut, maka robot atau karakter tidak akan bergerak dengan benar. Jadi kita harus belajar memberi instruksi dengan jelas dan runtut. Nah, untuk apa sih kita belajar ini? Jadi tujuan kita belajar hari ini yaitu setelah mengikuti pembelajaran dengan modul pembelajaran problem based learning, kalian diharapkan dapat yang pertama menjelaskan dengan tepat bahwa coding adalah instruksi untuk memberi perintah kepada komputer atau robot. Yang kedua, menyusun instruksi langkah demi langkah untuk menyelesaikan masalah sederhana dengan baik. Oke, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan menampilkan sebuah video.
videonya. Oke, sekarang semuanya dikeluarkan buku tulis dan alat tulisnya. Terserah. Sudah? Sudah dikeluarkan buku tulisnya dan alat tulisnya. Oke, kalau sudah, video yang akan ibu putar nanti, jika ada informasi yang kelihatannya apa penting, boleh kalian catat. Coba ya. Siap? Siap nonton? Ya, jadi yang nonton tidak bersuara supaya suaranya kedengaran ya. Sebelum menonton videonya, subscribe dulu channel Bobo yuk. Aktifkan loncengnya. Lalu jangan lupa juga like dan share video ini. Terima kasih. Hampir setiap saat kita menggunakan teknologi digital seperti gadget, laptop, dan televisi. Aplikasi yang ada di gadget dan laptop membantu kita dalam banyak hal. Misalnya untuk berkomunikasi, mencari informasi, dan bermain game. Nah, cara kerja aplikasi di gadget berasal dari coding. Apakah teman-teman tahu apa itu coding? Ketika mendengar kata coding, kita jangan langsung membayangkan deretan rumus yang membingungkan di layar komputer ya. Coding adalah bahasa pemrograman komputer. Kita seperti membuat bahasa baru karena coding menerjemahkan bahasa manusia ke dalam bahasa komputer. Coding bisa berupa huruf, angka, kode, atau simbol yang ada di komputer. Coding dipakai untuk membuat game, website, aplikasi, dan menggerakkan robot. Semua orang bisa belajar coding, bahkan bisa dari sejak usia dini loh. Belajar coding untuk anak-anak bisa dimulai dengan cara yang paling sederhana. Misalnya memasang gambar yang sama dan menyusun mainan balok di gadget. Kita juga bisa membuat aplikasi game sederhana hanya dengan beberapa kalimat program. Wah, asyik kan? Belajar coding sejak kecil punya banyak manfaat loh. 1. Melatih berpikir. Secara tidak langsung, kita harus berpikir runut dan teratur. Bila menemukan kendala, kita juga dilatih untuk menyelesaikannya. 2. Mengasah kreativitas. Belajar coding melatih kita untuk kreatif, karena kita dilatih untuk membuat berbagai inovasi untuk membuat suatu karya. 3. Terampil dalam teknologi. Tidak hanya sekedar mengerti cara memainkan aplikasi di gadget, kita pun terbiasa dengan teknologi. Bahkan kita juga bisa membuat aplikasi baru atau website baru. Pada masa depan, teknologi internet akan semakin maju. Teknologi robotik juga akan semakin berkembang, jadi ahli coding akan banyak dibutuhkan. Jadi, siapa yang tertarik belajar coding? Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk. Sudah melihat sedikit video pembelajaran tentang coding. Sekarang ada yang ingin ibu tanyakan nih kepada kalian. Ya, yang pertama, menurut kalian bagaimana caranya robot bisa
bergerak sesuai perintah kita. Terus yang kedua, mengapa coding penting untuk kehidupan masa depan? Kalian tahu kan tadi itu tuh coding seperti apa? Coding itu adalah perintah. Nah, betul. Jadi bagaimana perintah tersebut itu bekerja seperti menjalankan robot itu. Nah, di sini ada penjelasannya. Nah, coding ini adalah cara memberi perintah kepada komputer supaya bisa melakukan sesuatu yang kita mau atau inginkan. Nah, misalnya di sini seperti kita memberitahu teman cara membuat jus. Jadi kita kasih tahu nih teman cara membuat jus. Yang pertama ambil buah, terus nanti temennya ambil buah. Yang perintah itulah yang disebut sebagai coding. Perintah misalkan ambil buah, nanti temennya melakukan kegiatan ambil buah. Terus ada perintah satu lagi, kupas, baru nanti temennya ngupas. Nah, perintah ini yang disebut sebagai coding. Setelah itu masukkan buah ke dalam blender, baru dimasukkan buah ke dalam blender itu. Terus lalu nyalakan blender. Nah, perintah-perintah inilah kalau misalkan kita memberitahunya dengan jelas dan urut, maka teman akan bisa membuat jus dengan benar. Begitu juga dengan coding. Kita menulis langkah-langkah supaya komputer bisa mengerti dan melakukan hal yang kita inginkan. Seperti misalkan menyalakan musik, terus membuat gambar bergerak, atau bermain game. Siapa di sini yang suka bermain game? Oke, ada yang pernah bermain game apa itu ya, yang tembak-tembakan itu? Nah, itu kan kalian menjalankannya kan, kalian menjalankan kan? Ya kan? Nah, di situ ada tombol, misalkan lari atau maju ke depan, ya kan? Nah, terus karakter yang ada di game itu, dia juga akan lari. Terus misalkan kalian pencet, misalkan mau belok ke kanan atau belok ke kiri, dia karakter yang ada di game juga ikut-ikutan kan? Ya kan? Terus misalkan kalian pencet untuk menembak, kayak gitu, dia karakternya juga menembak kan? Ya kan? Nah, perintah yang kalian pencet-pencet untuk maju, lari, untuk belok kanan, belok kiri, menembak, itulah yang disebut dengan coding. Paham? Nah, selanjutnya nih, robot bisa bergerak sesuai perintah kita karena apa? Ada yang memberitahu langkah-langkahnya. Kalian kalau misalkan lagi bermain game nih, kalian nggak pencet, dia ngapain tuh karakternya? Diam aja, ya kan? Karena nggak kita pencet, nggak kita kasih langkah. Nah, langkah itulah yang disebut sebagai coding. Contohnya nih, kalau kita bilang robot jalan 3 langkah ke depan. Coba misalkan Fahri maju di sini, Fahri. Misalnya Fahri jadi robot ya. Sini, sebelah sini Fahri. Oke. Nah, ibu nih yang ngasih coding nih, ngasih perintah. Robot jalan 3 langkah ke depan. Jalan 1, 2, 3. Nah, dia melakukan sesuai dengan perintah ibu. Dia menjalankan coding dari ibu. Terus robot belok kanan. Oke, terus robot angkat tangan. Nah, perintah inilah yang disebut sebagai coding. Oke, robot silakan duduk. Nah, jadi dari perintah-perintah itu tadi, robot akan mengikuti urutan perintahnya, ya kan? Sama seperti kita memainkan
kalau kita pencet tombolnya, sama kalau kalian tadi main FF bilangnya. Oke? Nah, nih sekarang kenapa coding itu penting untuk masa depan kita semuanya? Di sini dijelaskan coding penting untuk kehidupan masa depan karena banyak benda di sekitar kita pakai coding. iya, banyak benda di sekitar kita nanti bakalan pakai coding semuanya. Misalnya apa yang pertama? Misalnya apa? Nih, misalnya apa ini? Game di HP pakai coding kayak yang kalian bilang tadi FF. Habis itu apa ini? Aplikasi belajar. Terus ada apa lagi? Robot. Sampai lampu lalu lintas pintar. Semua bekerja karena adanya coding. Kalau kita belajar coding, kita bisa menciptakan hal-hal baru di masa depan. Seperti bisa kalian membuat game sendiri. Siapa tahu yang nantinya suka main game nih, nanti bisa bikin game sendiri sehingga menghasilkan uang. Terus apalagi aplikasi yang bermanfaat, bisa membuat aplikasi, bisa membuat game, atau bisa membuat robot. Siapa tahu nih di antara kalian semua nanti pas sudah gede nanti bisa menciptakan robot. Nah, jadi coding membuat kita tidak hanya jadi pengguna teknologi, tapi juga bisa menciptakan atau membuat teknologi. Nah, itu tadi penjelasan singkat tentang coding dan juga manfaatnya ya. Sekarang Ibu akan bagi kalian menjadi kelompok belajar yang kebetulan kalian sudah duduk di kelompok belajarnya masing-masing. Kelompok 1 siapa tadi? Abizar, Agustina, Atala nggak masuk, Evandra sama Nur Alia. Kelompok 2 Akila, Arfid, Lutfi, Dafa, dan Nur Syifa. Kelompok 3 Asyifa, Chandra, Geraldi, Chandranya nggak masuk ya, Geral, Fahri, dan Revalina. Kelompok 4 Chelsea, Abdan, Rizky, Muhammad Rizky, Haidir, dan Muhammad Dafa. Terus yang kelima Hafizah, Muhammad Fikran, Firza, Nur Hafiz, Yumna. Dan kelompok yang keenam Auza, Iqbal, Nur Asyifa, Nur Ilmi, sama Rizky. Kami, oke, sudah siap? Sekarang Ibu bagikan LKPD-nya yang akan kalian kerjakan bersama kelompok kalian ya. Enggak, buat satu kelompok kalian, satu kelompok. Satu kelompok dapat 2 ya. mencari jalan, di situ ada robot mencari rumahnya, ya kan? Nah,
Nah, setelah ini nanti Ibu ingin coba kalian memperlihatkan tugas atau LKPD kalian itu di depan untuk disampaikan kepada teman-teman teman-temannya. Ayo
Terus yang oh ya. Yang ketiga, masukkan teh jeruk ke dalam air gelas yang berisi air panas. Yang keempat, iya, diamkan teh celup selama beberapa menit hingga teh berubah warna, hingga airnya berubah warna. Habis itu yang kelima, tambahkan gula sesuai selera. Habis itu yang keenam, aduk teh hingga gula larut sepenuhnya. Yang ketujuh, iya, yang ketujuh, teh manis siap untuk disajikan. Betul atau salah kira-kira langkah-langkahnya? Betul. Beri tepuk tangan untuk kelompok kedua. Iya. Nah, ini juga merupakan contoh coding ya, merupakan salah satu contoh coding yang dapat kita temukan di kehidupan sehari-hari. Seperti langkah-langkah membuat jus, langkah-langkah membuat teh, terus langkah-langkah memasak sayur bening, itu ya. Itu merupakan langkah-langkah atau perintah tersebut juga merupakan salah satu contoh coding. Coba kalau misalkan langkah-langkah teh tadi tuh mau apa salah, misalkan kasih yang pertama langsung tuang air, kira-kira salah atau betul? Kalau misalkan kita nggak nyiapkan gelas dulu, langsung tuang air, apa yang akan terjadi? Tumpah, betul sekali. Maka kalau kita memberikan langkah-langkah itu harus urut, betul sekali. Nah, itu tadi kalian sudah mengerjakan KKPD tentang coding dan juga sudah mempresentasikannya ke depan. Sekarang kita simpulkan. Oke, itu disimpan dulu ya, tugasnya disimpan dulu. Semuanya siap? Siap. Sekarang kita simpulkan kegiatan pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita belajar bahwa coding adalah ulangi, ibu nggak dengar suara semuanya deh. Masa cuman Fahri aja suaranya yang kedengaran. Oke, hari ini kita belajar bahwa coding adalah cara memberi perintah kepada komputer atau robot yang tepat sesuai dengan yang kita inginkan. Iya. Terus perintah dalam coding itu harus apa sih? Jelas. Terus? Betul. Terus? Dan tidak boleh ada yang terlewat. Iya, dan tidak boleh ada yang terlewat. Dengan coding kita bisa melatih cara berpikir logis. Habis itu teratur dan kreatif. Sama seperti kita menyusun langkah-langkah sehari-hari. Coding membantu kita menyelesaikan masalah dan menciptakan sesuatu yang baru sekali. Nah, sekarang kita akan melaksanakan evaluasi mandiri. Ibu berikan soal, nanti kalian kerjakan sendiri-sendiri ya. Tugas kelompoknya boleh disimpan. Ini kalian mengerjakan tugas masing-masing. Jangan sekarang.
Ada yang kurang? Oke, silakan dikerjakan. Disilang, Bu. Ya, disilang jawabannya. Jangan lupa ditulis namanya. Disilang, Bu. Ya, disilang jawabannya. Jawabannya di ABC-nya, disilang di ABCD-nya. Apa? Sudah selesai? Ya, yang sudah selesai boleh dikumpulin. Ya, sini. Ya, yang sudah selesai boleh dikumpulkan. Ya. Kenapa? Di sini, di belakang. Itu dia di belakang mana? Belakang mana? Oke, duduk. Lihat di belakang ada apa itu? Itu apa yang itu di belakang itu? Ya, lewatnya hati-hati ya. Ya, duduk dulu sama-sama. Ya. Sudah selesai? Oke, duduk singkat. Nah, kalian sudah mengerjakan evaluasi mandiri, tadi sudah belajar kelompok, dan pelajaran hari ini alhamdulillah berjalan dengan lancar dan juga baik ya. Nah, sekarang kita refleksikan kegiatan pembelajaran kita hari ini. Coba Ibu bacakan pertanyaannya, kalian menjawab ya. Bagian mana dari materi yang kalian rasa paling sulit? Gak ada. Semuanya gampang? Dimengerti, dipaham apa? Gampang dipahami? Oke, kalau gitu bagus. Apa yang kalian lakukan untuk dapat lebih memahami materi ini? Gimana caranya kalian supaya lebih paham? Caranya apa? Berpikir. Ya, berpikirnya. Oke, bisa fokus, bisa berpikir, dan juga bisa kalian lakukan belajar di rumah. Terus, apakah kalian memiliki cara sendiri untuk
apa materi hari ini? Ada. Caranya gimana? Biar lebih paham. Belajar lagi di rumah? Iya, betul. Terus, kepada siapa kalian akan meminta bantuan untuk belajar di rumah? Atau boleh sama orang tua, ayah, kakak, betul. Terus, nah kalau kalian belum paham, kalian juga bisa bertanya sama guru. Terus lagi, jika kalian diminta memberikan bintang 1 sampai 5, berapa bintang yang akan kalian berikan pada usaha yang kalian lakukan itu? 1.000, karena kalian tadi sudah berusaha dengan sangat baik. Iya, coba semuanya kita tepuk tangan untuk kita semua hari ini. Nah, untuk pelajaran berikutnya nanti kita akan belajar tentang berpikir komputasional. Nah, dan demikianlah pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan materi yang Ibu sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk kalian dan bisa bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari kalian nanti. Oke? Nah, kalau sudah sekarang ya, siapa yang cepat tolong